Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perjalanan obat oral dalam tubuh. Setiap kita minum obat, sebuah perjalanan luar biasa pun dimulai. Tapi, kemana sebenarnya obat itu pergi? Bagaimana obat yang kita minum itu bisa sampai ke tempat yang tepat dan akan menimbulkan efek yang diinginkan? Berikut adalah perjalanan obat melalui rute oral yang paling umum dalam pengobatan modern. Perjalanan dimulai di mulut. Obat ditelan dengan bantuan air, lalu melewati esofagus, yaitu sebuah saluran otot yang menghubungkan mulut dengan lambung. Di sini belum terjadi penyerapan. Obat hanya melintasi menuju organ pencernaan berikutnya. Di lambung, obat menghadapi lingkungan asam yang kuat. Obat mengalami proses disintegrasi, yaitu menjadi bagian-bagian kecil lalu larut dalam cairan lambung. Namun penyerapan zat aktif belum optimal di sini karena dinding lambung tidak terlalu efisien untuk absorpsi sebagian besar obat. Setelah melewati lambung, perjalanan berlanjut ke usus halus. Disinilah sebagian besar obat diserap ke dalam tubuh. Zat aktif obat melewati dinding usus, masuk ke pembuluh darah kecil, dan memulai proses yang disebut dengan absorpsi. Struktur usus yang luas dan kaya akan pembuluh darah membuatnya ideal untuk menyerap obat. Setelah diserap, obat tidak langsung menyebar ke seluruh tubuh. Ia harus melewati hati terlebih dahulu melalui sistem porta hepatika. Di hati terjadi proses yang dinamakan first phase metabolism, di mana sebagian zat aktif bisa dipecah menjadi bentuk yang tidak aktif. Ini mengurangi jumlah obat yang akhirnya mencapai sirkulasi sistemik. Selanjutnya yaitu sirkulasi sistemik dan organ target. Obat yang lolos dari hati akhirnya beredar ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Disinilah obat bertemu dengan reseptor di organ target seperti otak untuk meredakan nyeri, pankreas untuk menurunkan gula darah, atau otot untuk mengurangi peradangan. Faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Kecepatan dan jumlah obat yang diserap dipengaruhi oleh banyaknya faktor, seperti pH lambung, keberadaan makanan, enzim pencernaan, dan bentuk sediaan obat. Misalnya, makanan berlemak dapat memperlambat pengosongan lambung, sementara beberapa obat lebih baik diserap dalam lingkungan basah di usus. Selanjutnya, bentuk sediaan obat oral. Bentuk sediaan obat juga berperan sangat penting. Obat dalam bentuk larutan akan lebih cepat diserap dibandingkan tablet. Sedangkan tablet salut enterik dirancang agar tidak larut di lambung, melainkan di usus untuk melindungi zat aktif dari asam lambung atau mengurangi iritasi. Selanjutnya, distribusi obat. Setelah memasuki sirkulasi sistemik, obat akan didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh. Proses ini dipengaruhi oleh aliran darah ke organ, kelarutan obat, serta kemampuan obat menembus membran sel. Selanjutnya, metabolisme lanjut. Setelah didistribusikan, sebagian obat akan kembali dimetabolisme oleh enzim hati. Ini adalah bagian dari proses detoksifikasi tubuh. Hasil metabolisme bisa berupa zat aktif yang bekerja lebih lanjut, atau sebaliknya, zat tidak efektif yang akan dibuang. Kemudian ada ekskresi obat. Akhir dari perjalanan obat adalah proses ekskresi, di mana tubuh membuang obat melalui urin, empedu, atau keringat. Proses ini penting untuk mencegah akumulasi obat yang bisa menyebabkan toksisitas. Selanjutnya, bioavailabilitas. Bioavailabilitas adalah ukuran berapa banyak obat yang masuk ke sirkulasi sistemik setelah pemberian. Rute oral umumnya memiliki bioavailabilitas lebih rendah dibanding injeksi intravena karena adanya metabolisme lintas pertama dan proses absorpsi yang tidak sempurna. Jadi, dapat disimpulkan, perjalanan obat oral bukanlah proses sederhana dari mulut hingga ke sel target.
obat menghadapi berbagai rintangan. Dengan memahami biofarmasetika, kita dapat merancang obat yang lebih efektif dan aman untuk digunakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.